Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di video pembelajaran PP9. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas KD3 tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pun kompetensi dasar yang hendak dicapai dalam kompetensi dasar dalam KD3 ini adalah 1.3 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. 2.3 menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mendukung bentuk dan kedaulatan. 3.3 memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.3 memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang menjadi indikator pencapaian kompetensi pada KD3 ini untuk pengetahuan, yang pertama, memahami hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua, menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentang kalian semua, kita masuk ke materi pokok kita tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan negara. Bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia dinyatakan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun. Kedaulatan yang diterapkan di Indonesia ini ada dua. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Landasan hukum penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia ini tercantum dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang ketiga, tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang kedua yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan hukum. Landasan hukumnya
tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Landasan hukum yang kedua, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Membahas tentang penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia. Kedaulatan rakyat di Indonesia diterapkan melalui sistem perwakilan, di mana kekuasaan rakyat diwakilkan kepada MPR. Ini terjadi pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penerapan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar yang perwujudannya tercantum dalam pasal-pasal yang telah diamandemen, antara lain pasal 6A yang berisi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung. Kemudian pasal 28 dan pasal 28E yang mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Patut diingat, anak-anak semua, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan oleh semua lembaga negara, baik secara langsung seperti yang dilakukan oleh Presiden, MPR, DPR, dan DPD, maupun secara tidak langsung seperti yang dilakukan oleh MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. Sehingga lembaga-lembaga negara ini disebut sebagai lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat secara pribadi dan langsung. Demokrasi langsung cirinya adalah rakyat menjadi bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Bahkan dalam demokrasi perwakilan rakyat, rakyat memilih warga negara lain sebagai wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Tentu saja, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan kedaulatan hukum di Indonesia. Prinsip negara dengan teori kedaulatan hukum ini biasanya kita kenal dengan prinsip rule of law, di mana dalam prinsip ini pemimpin bukanlah orang yang memimpin pada sejatinya, melainkan hukum yang menjadi pemimpin itu sendiri. Artinya, hukum menjadi pembimbing kekuasaan. Contoh kedaulatan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita lihat dari misalnya adanya mekanisme pemilihan umum, adanya supremasi hukum di Indonesia, dilaksanakannya upaya bela negara, kemudian pelaksanaan peradilan terhadap pelanggaran hukum, dan atau penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya audiens semua, ada beberapa ciri negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, pemilihan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Rakyat yang telah berhak dengan bebas dan rahasia memilih wakil atau partai yang disenangi atau dipercayainya. Yang ketiga, kekuasaan atau kedaulatan rakyat
dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Rakyat yang bertugas mengawasi pemerintah. Yang keempat, susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang negara. Kesimpulannya, Ananda semua, bahwa di negara-negara demokrasi dewasa ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat berkuasa menentukan bagaimana negara dikelola, mengatur, dan menentukan berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dalam perwujudannya, rakyat memberikan mandat kepada orang-orang yang dipilihnya melalui pemilihan umum. Dan semua, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini, dan akan kita sambung dengan video-video pembelajaran lainnya. Tetap semangat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Salam persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.